Grup GCE berhasil masuk ke dalam jajaran grup pertama di Tiongkok. Seharusnya ini menjadi pemandangan yang penuh kemakmuran. Namun, krisis yang tiba-tiba membuat mereka jatuh dalam kesulitan. Pabrik mereka dikepung oleh warga. Proyek mereka terancam berhenti. Dan di dalam grup juga muncul perselisihan yang serius. Pada saat yang krusial ini, keputusan apa yang akan diambil oleh ketua dewan direksi? Laporan keuangan menunjukkan, grup G kami telah masuk ke dalam kelompok pertama di Tiongkok. Di masa depan, kita di Tiongkok bisa dibilang tak terkalahkan. Kepala, tidak baik. Pabrik teknisi digali oleh barak militer di sekitarnya untuk mengambil bahan. Proyek kami mungkin tidak bisa dilanjutkan. Penduduk di sekitar pabrik menerima laporan pemeriksaan, membuktikan bahwa polusi akan membahayakan kesehatan manusia. Opini publik saat ini sangat merugikan kita. Pabrik mungkin perlu menyediakan solusi untuk menghentikan polusi. Hentikan produksi sekarang dan tangani polusi. Apa lelucon ini? Belum lagi investasi kita akan menjadi 2 kali lipat. Jadwal proyek kita juga akan diperpanjang. Mereka hanyalah semut-semut kecil yang tak berarti. 2 orang dari High GC Group yang mempertaruhkan nyawa mereka berselisih paham tentang bagaimana menangani masalah kesehatan masyarakat. Seseorang berpendapat bahwa kesehatan semua orang harus diutamakan. Tidak boleh melakukan hal buruk demi uang. Seseorang yang lain berpendapat bahwa bisnis perusahaan harus diprioritaskan. Demi keuntungan, nyawa dan kesehatan warga bisa diabaikan. Keduanya berdebat tanpa henti. Akhirnya mereka berpisah dengan perasaan tidak senang. Ayah, aku mengerti. Ku ingat. Ini adalah prediksi keluarga. Hanya pemegang kekuasaan yang merupakan teman sekamar dalam urusan keluarga berencana. Kau membawa anak? Anak apa? Kau harus kuat. Dalam rapat, Ketua Dewan menyatakan bahwa ini untuk Wan Wan. Seseorang mengajukan keberatan. Berpendapat bahwa itu tidak boleh. Kemudian seseorang menghela nafas. Ketua akan menyerahkan masa depan grup kepada wanita tertua. Guru tertua mengambilnya. Miss Lee dapat dimengerti untuk melakukan ini. Kemudian ketua mengatur untuk mengirim dirinya pulang terlebih dahulu. Karena masih ada pertemuan untuk dihadiri. Lalu umumkan pertemuan itu. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihat orang ini lagi di Kyoto. Pria itu memberitahu ayahnya bahwa Wan Wan hilang. Hanya sekejap saja ia berbalik badan. Ia tidak tahu kemana anak itu pergi. Ayahnya sangat terkejut setelah mendengarnya. Ia menyuruh pria itu untuk segera mencarinya. Ayah, apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu semua orang di perusahaan. Harus menemukan Wan Wan. Wan Wanku. Senjata itu jangan sampai merusak segalanya. Kalian berdua, bakar arang untukku, cepat. Cabut. Xiao Bao. Pergi ke Bibili, bantu ibu membeli 1 kilogram telur. Lalu kita tunggu ibu. Baik atau tidak? Baik. Kau Song Jingwan? Banyak sekali lalat. Hahaha. Grup G meminta lahan ini secara khusus. Kukira kau yang memimpin agar Fui Wei menarik diri, ya? Ternyata orang dari grup G. Kataku tidak mau pindah, ya tidak mau pindah. Grup teknologi besar. Apakah kalian masih ingin merebut wilayah kami secara paksa? Tidak menarik diri juga tidak apa-apa. Baiklah, hari ini aku akan mengajarkan kalian pelajaran. Serang. Kalian semua pengecut, hanya membawa senjata. Serang. Terbanglah. Perempuan sialan. Kedua orang itu bertemu dan saling menyapa.
Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa dipukul begitu saja. Dia meminta pihak lain untuk memberikan kompensasi sesuai harga bagian-bagian tubuh babi. Rinciannya adalah, bagian depan bahu 12 yuan, bagian belakang bahu 14 yuan, bagian perut 25 yuan, iga 36 yuan, dan kepala babi 250 yuan. Kami semua orang yang taat aturan. Hahaha. Terima kasih atas kunjungan Anda. Lagi. Ketua, Tuan baik-baik saja? Ayo berdiri. Uang yang menjijikan. Di belakang kami adalah grup G, grup nomor 1 di Huahua. Berani menggagalkan rencana kami. Meski punya 9 nyawa pun tidak cukup untuk membayarnya. Siapa anak kecil yang berani menggonggong di depanku? Grup G yang kecil itu? Asosiasi Bisnis Huaxia kami bahkan tidak menganggapnya penting. Asosiasi Bisnis Huaxia memiliki banyak sekali organisasi ekonomi yang berada di atas negara Huaguo. Dengan semua kekuasaannya, kau berani berpura-pura menjadi asosiasi bisnis Huaxia? Seseorang menemukan lencana yang mereka kenakan adalah lencana asosiasi bisnis Huaxia, dan segera memberitahu bosnya. Setelah mengetahuinya, bos langsung menyuruh mereka untuk tidak bertindak, dan mengatakan akan memberi mereka pelajaran. Namun orang-orang ini malah lari berhamburan karena ketakutan. Ketua, Anda telah lama menyendiri. Tetapi sekarang ekonomi global sedang menurun. Sebagai organisasi ekonomi terbesar di Tiongkok, Kamar Dagang Tionghoa membutuhkan kepulangan Anda untuk membantu Tiongkok melewati krisis ekonomi ini. 7 tahun yang lalu saya diracun. Xiaoyan yang menyelamatkan saya. Kami bahkan sudah memiliki seorang putri. Kau sekarang cukup bahagia. Tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini lagi. Mengenai urusan Kamar Dagang, aku percaya kau bisa mengatasinya, tetapi... Ketua mengeluarkan tanda pengenal sebagai Ketua Kamar Dagang Huaxia. Memanggil Jiaolin yang dulu ke hadapannya. Menetapkan Jiaolin untuk sementara memimpin Kamar Dagang Huaxia. Membimbing berbagai organisasi ekonomi di bawahnya. Menjaga stabilitas ekonomi Tiongkok. Jiaolin terkejut setelah mendengarnya. Segera menolak. Mengatakan bahwa ketua adalah inti dari perkumpulan dagang. Namun ketua mengatakan itu adalah perintah. Tidak dapat dipertanyakan. Jiaolin pasrah. Hanya bisa menerima perintah. Ayo pergi. Bos. Mulai sekarang, aku tidak ingin lagi mengalami kesulitan ini. Apa hubungan antara ingatan yang samar ini dan kalung giok itu? Kakak Li dan Qin Wan mengobrol. Kakak Li memuji Qin Wan karena bisa mengurus rumah tangga dan menghasilkan uang. Sangat diberkati sehingga Xiaoyan menikahinya. Qin Wan menanggapi pujian dari kakak Li dengan rendah hati. Dan bertanya apakah Xiao Bao sudah cukup bermain. Apakah sudah ingin pulang? Proyek utama grup di Yuncheng. Kali ini tidak berjalan dengan lancar. Ayah, jangan khawatir. Saya pasti akan. Memang beruntung. Kakak Li, Anda terlalu memuji saya. Xiao Bao tidak mau bermain lagi. Kita pulang, ya? Proyek penting grup di Yuncheng. Kali ini tidak berjalan dengan lancar. Ayah, tenang saja. Saya pasti akan. Seandainya Wan Wan ada di sini, dia pasti akan melakukan ini. Ayah Qin Wan telah hilang selama bertahun-tahun. Mungkin dia sudah mati. Kenapa kamu? Wan Wan adalah adikmu. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Ketua, Anda menemukan liontin giok wanita di Yuncheng. Apa? Benarkah ini selama tidurku? Mobil khusus telah disiapkan. Aku akan pergi sendiri. Komandan Kompi adalah... Lihat jam berapa sekarang, baru pulang. Belum memasak. Mau membiarkan aku mati kelaparan? Maaf, Bu. Hari ini menjemput Xiao Bao pulang agak terlambat. Anak tidak berguna ini lagi. Menurutku, sekolahnya jangan dilanjutkan saja. Menghabiskan uang sebanyak itu. Akhirnya juga akan menikah.
Bu, sudah berapa kali aku bilang. Jangan bicara seperti itu di depan anak-anak. Salahkah kataku? Dan kau, sampah tak berguna. Harian hanya tahu berkeliaran di pasar menjual daging babi. HMPH. Seluruh tubuhmu bau daging babi. Bahkan pengemis pun jijik melihatmu. Lihat apa? Sudahlah, Bu. Kalau bukan karena King Wan yang setiap hari bangun pagi dan bekerja keras menjual daging babi untuk membiayai kuliahku, mana mungkin aku bisa mendapatkan gelar master ini? Tenang saja, sayang. Tunggu sampai aku berhasil wawancara. Masuk ke grup G ya. Aku bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Kau tidak perlu lagi berjualan daging babi. Aku pasti akan memberikan kehidupan terbaik untukmu dan anak kita. Aku percaya dengan kemampuanmu. Pasti bisa lulus wawancara teknisi. Sebenarnya, meskipun kamu tidak punya apa-apa, aku juga mau menikah denganmu. Itu tidak boleh. Aku harus memberikan yang terbaik untuk kalian. Oh iya, uang hasil jualan daging babi hari ini? Nanti aku akan makan malam dengan pimpinan bagian administrasi. Anda tidak bisa membiarkan orang lain membayar. Anda tidak bisa membiarkan orang lain menghabiskan uang. Datang. Anda bisa mengambil ini dulu. Jika tidak cukup, tolong beritahu saya. Harga daging babi telah berkurang. Lalu Anda pergi dan memasak dulu. Bagus. Wangi sekali. Aku sudah membawakanmu hadiah. Hadiah. Tapi, apakah kau juga memberi hadiah untuk Song Qiwan? Dia tidak pantas. Lalu bagaimana dengan tempat tidur ini? Apakah kalian berdua juga pernah tidur di sini? Tidak penting. Dia adalah yang pertama. Dan kamu adalah yang terakhir. Pembantu rumah kita, perempuan berwajah kuning dan bau babi itu. Setelah aku masuk ke grup G, kita langsung menikah. Tapi kau masih punya anak dengannya. Anak nakal itu. Bukan anakku. Dulu dia salah orang. Hamil lalu datang menemuiku. Kalau bukan karena dia bisa membiayai kuliahku dan mengerjakan pekerjaan rumah, aku sudah lama menendangnya. Haha. Selalu berlagak sok tinggi. Kukira dia hebat sekali. Ternyata hanya perempuan murahan yang hamil karena pria lain. Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Kita masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tuan Direktur. Pemilik jimatnya belum ditemukan. Segera selidiki. Ya. Ada satu hal lagi. Proyek penting kami di kota Yun terhambat. Ada sebidang tanah yang belum bisa kami dapatkan. Proyek ini berkaitan dengan perkembangan masa depan kota Ji. Segera bawa saya ke lokasi. Ya. Hahaha, rekan-rekan di pasar. Dia datang lagi. Aku harus memberitahu ibu. Hari ini adalah batas waktu terakhir. Jika tidak segera dikirim, aku akan membongkar semua kios kalian. Inilah orang yang dicari GC. Anda baru saja menggunakan metode ini untuk memperoleh tanah. Berhenti. Anak. Di mana ibumu? Ibumu tidak ada di sini. Oke, lalu makan. Mengalahkan. Mari kita mulai dari sini. Anak ini benar-benar mirip sekali dengan boneka itu saat masih kecil. Kalian keterlaluan. Dia masih anak-anak. Kenapa harus membuli seorang anak? Suka kepala botak? Ya. Mulai pukul dari sini. Hentikan. Hentikan. Jangan takut dengan 3 harta. Ibu ada di sini. Dia adalah ibu dari anak ini. Siapa yang mendorongmu? Anda berani datang ke sini. Semua kesalahpahaman. Anak itu adalah master yang tidak sengaja Anda jatuh.
Secara tidak sengaja omong kosong. Kocok daging dan Anda akan menjadi kepala babi. Kami telah melihat kesalahpahaman. Yaitu, bahkan anak-anak di Sinan tidak dapat dihindarkan. Tidak peduli seberapa langka kita tidak bisa setuju. Tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Apa yang terjadi? Manayer Chen, Anda datang. Manayer Chen, tetapi Anda adalah ahli dari grup jin kami. Meskipun kalian memiliki beberapa preman kecil dari Huaxia Shanhe yang mendukungmu, apa gunanya? Manayer Chen mengelola seluruh proyek. Benar-benar memegang kekuasaan. Hari ini, kalian tidak akan ada yang bisa lari. Manayer Chen, ya kan? Saya bukannya ingin berseteru dengan kalian. Hanya saja orang bijak memahami kebenaran. Orang-orang kecil hanya mementingkan keuntungan. Kita, grup GC seharusnya mengutamakan kesehatan semua orang. Bagaimana bisa karena keluarga Chen, kita melakukan hal buruk? Grup GC telah mengambil tanah kami. Seharusnya bertanggung jawab untuk merelokasi kami. Apa karena uang? Bahkan kepentingan penduduk pun diabaikan? Ini pembongkaran paksa dan tanpa kompensasi uang. Tidakkah kita hidup lagi? Kau pikirkan baik-baik bagaimana caranya. Aku harap grup G dapat membuka lahan di Chengdu itu. Sebagai pasar baru. Atur agar kita semua bisa masuk ke sana. Kehidupan kita semua menjadi terjamin. Grup teknologi juga dapat terus beroperasi. Tidak ada cara lain selain melakukannya. Jika tidak ada relokasi, kami tidak akan menandatangani. Relokasi. Relokasi, relokasi. Hari ini. Bagaimana sekarang? Kita sudah mengeluarkan perintah. Lahan ini harus tetap dibongkar hari ini. Hei, semuanya dengarkan aku. Hari ini, selama kalian bersedia pindah dari sini, permintaan kalian akan kami penuhi semua. Bagus sekali. Kita bisa berjualan lagi dan menghasilkan uang. Terima kasih, Qinwan. Terima kasih, Qinwan. Ibu, kamu hebat sekali. Bukan karena ibu hebat, tapi karena paman pengertian. Dia adalah pewaris yang kuberikan kepada Wanwan. Liontin Wanwan. Dia adalah Wanwanku. Tuan Direktur. Status sebagai putri sulung sangat penting. Saya sarankan untuk memeriksa identitasnya terlebih dahulu. Segera periksa. Aku ingin tahu semua tentang dia. Tuan Ketua sudah mengetahuinya. Gadis itu bernama Song Qingwan. 7 tahun lalu dia terluka. Dan diselamatkan oleh suaminya, Chen Xiaoyan. Mereka belum menikah resmi. Tetapi sudah memiliki seorang anak perempuan. Namaku Chen Huanyan. Jika Wanwan benar-benar putriku. Bukankah itu berarti aku bahkan sudah punya cucu perempuan? Oh ya. Suaminya pernah melamar posisi manajer proyek di perusahaan kami. Tapi ijazahnya palsu. Jadi perusahaan tidak menerimanya. Wanwan sangat baik dan berbakat. Dia menyukai orang yang kemampuannya seharusnya juga tidak buruk. Tidak bisa menggunakan pendidikan sebagai satu-satunya standar untuk menerimanya. Masukkan dia ke perusahaan dan berikan dia posisi wakil direktur. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Halo. Tuan Ketua, Anda datang ke Yuncheng. Kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Supaya saya bisa menjemput Anda. Jika aku tidak melihat sendiri ke lokasi kejadian. Aku benar-benar tidak tahu kalau cabang perusahaan kita di Yuncheng semegah ini. Bahkan sampai melakukan pengambilan lahan secara paksa. Merusak reputasi perusahaan. Tuan Direktur, saya tahu saya bersalah. Saya tidak mampu mengelola bawahan dan keluarga mereka dengan baik. Berikan saya kesempatan sekali lagi. Saya pasti akan memperbaiki kebiasaan buruk di perusahaan. Tuan Qin. Ini kesempatan terakhirmu. Oh ya. Ada seseorang bernama Chen Xiaoyan yang pernah melamar pekerjaan di perusahaan kita. Saya berencana untuk mengangkatnya sebagai wakil direktur utama cabang Yuncheng. Panggillah dia untuk mulai bekerja minggu depan. Dengan adanya wakil direktur utama, perusahaan akan menjadi lebih terlatih dan berpengalaman. Perusahaan ini sebelumnya tidak pernah. Tidak masalah. Tidak masalah, orang yang disukai ketua dewan pasti. Pasti orang yang berbakat. Saya akan segera mengaturnya. Siapakah sebenarnya Chen Xiaoyan ini? Sampai-sampai ketua dewan sendiri yang memperhatikannya. Qinwan, selamat ya. Mendengar dari ibu mertuamu, Xiao yang diterima di cabang perusahaan terbaik di Yuncheng. Bahkan sebagai wakil direktur utama.
Begitu masuk perusahaan langsung menjadi orang kedua. Benarkah? Luar biasa. Xiao Bao, kau akhirnya menuai hasil jerih payahmu. Mulai sekarang kau akan menikmati hidup. Xiao Bao, kau dengar? Ayah sudah dapat pekerjaan. Kita tutup lapak lebih awal hari ini. Lalu kita beli beberapa masakan enak untuk ayah, untuk merayakannya. Baik, ya. Tutup lapak. Ayo pergi. Selamat ya. Tuan muda akhirnya diterima di grup G. Itu berkat Shanshan. Kamu juga. Seandainya kamu tidak menyelesaikan masalah dengan ayahmu. Benar, ayahmu. Tapi dia adalah direktur utama grup G. Bukan dia. Yang tidak bisa mengurus hubungan itu. Mana ada dunia yang semudah itu. Kalian sedang apa? Lucian, kenapa kamu di sini? Masih mengenakan pakaian saya. Duduk di kaki tuan muda itu. Wanita jahat, kenapa kamu memegang ayahku? Bangunlah, Anda kembali begitu awal hari ini. Selamat datang, Anda salah paham. Aku sudah lama tidak melihatmu. Apakah Anda merindukan Bibi? Wanita jahat, jangan menggodaku. Kau. Di depanku. Kalian berani juga bersikap seperti itu. Sayang. Shanshan hanya karena air di rumahnya mati. Hanya untuk mandi di rumah kita saja. Kau tidak perlu marah sebesar ini kan? Setiap hari selain berjualan daging babi, kau hanya tahu bertengkar dan cemburu. Kau benar-benar seperti perempuan kasar. Jadi putrimu meniru kelakuanmu. Sama sekali tidak punya sopan santun. Bu. Xiao Bao adalah cucu perempuanmu sendiri. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu padanya? Lagi pula, saat kami masuk, mereka berdua sedang berpelukan. Yang dia katakan itu benar. Bukan begitu. Aku baru saja selesai mandi. Tiba-tiba pusing, dan tanpa sengaja terjatuh ke tubuh tuan muda. Kinwan, kita sudah saling kenal begitu lama. Kenapa kau tidak percaya padaku? Benar, aku masih di rumah. Ada apa, kamu? Kau ini seharian penuh curiga. Hingga seluruh rumah menjadi kacau balau. Menurutku kalian berdua. Sama seperti di Bishang Wensing itu. Jangan salahkan King Wan. Semua salahku. Benar, King Wan, aku sudah meminta papaku untuk lebih memperhatikanmu. Jangan banyak bicara. Lagi pula, dia suami sahabatku. Tidak baik juga jika terlalu diabaikan. Sudah tidak pagi lagi. Aku juga harus pulang. Baju ini, bolehkah aku memakainya pulang? Bibi, kalau Bibi suka, silakan pergi saja hahaha. Tunggu sebentar. Ibu, kau wanita murahan. Pandanganmu sempit. Kau tahu? Ayah Shanshan adalah kepala cabang perusahaan GC Group. Tanya King Shu, jika kau menyinggungnya. Karena ulahmu, anakku kehilangan pekerjaannya. Aku akan mengajarmu sampai mati. Aduh, ibu. Sayang. Memang benar, Shanshan sangat sibuk membantu ayahnya. Dia sudah menjalin banyak koneksi. Sekarang kau malah membuat keadaan seperti ini. Bukankah itu namanya mengkhianati kebaikan? Aku juga tidak tahu. Lagi pula, anggap saja sudah selesai. Kali ini grup GC memberikan saya posisi wakil direktur utama. Grup GC ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Saya berencana mengadakan pesta perayaan. Anggap saja sebagai permintaan maaf kepada Shanshan juga. Jadi, berikan uang itu padaku. Belakangan ini bisnisnya tidak terlalu. Aku juga tidak mendapat banyak uang. Lagi pula, Xiao Bao akan segera masuk sekolah. Aku harus menabung untuk biaya sekolahnya. Bukankah masih ada 1 bulan lagi sebelum sekolah dimulai? Saat itu, usahaku pasti sudah sukses besar. Berpikirlah lebih luas, sayang. Aku sudah bilang sejak lama. Wanita yang tidak berwawasan ini hanya akan menjadi bebanmu. Tuan muda segera akan menjadi tulang punggung grup teater GC. Mengikuti kamu yang berjualan daging babi ini. Ini sudah cukup memalukan. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan uang. Lalu untuk apa kamu?
Bukankah uang yang kalian habiskan semuanya berasal dari hasil jualan daging babi saya? Kau wanita murahan. Berani melawan saya? Aku akan membunuhmu. Aduh, ibu. Song Qinwan, ibuku bagaimanapun juga adalah orang yang lebih tua darimu. Kenapa kau sampai memukulnya? Terlebih lagi, pesta perayaan itu juga ada hubungannya denganku. Bahkan Shen Shen tahu. Wang Qian, sebagai istriku, bukankah seharusnya kau lebih mendukung ibuku? Kalau begitu, aku berikan padamu bulan ini. Seharusnya bisa laku beberapa uang. Aku anak yatim. Ini satu-satunya yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Ketahuilah, uang banyak yang kupunya pasti akan kuberikan kembali padamu. Aku akan memasak untuk kalian. Hari ini aku dengar kau sudah diterima bekerja. Aku sudah membeli beberapa sayuran. Tepat untuk merayakannya. Oke. Ayo minum setelah makan malam. Ayo pergi Xiao Bao. Mama. Sangat sedikit masalah baginya. Oh, dia tidak punya nilai untuk digunakan sekarang. Apa yang salah? Apakah Anda benar-benar ingin mendapatkan akta nikah dengannya? Aku akan memberitahumu. Keluarga kami tidak dapat terus membesarkannya dan ras liar itu. Hal terpenting yang Anda sekarang bersama Shan Shan. Tentu saja tidak. Orang jahat seperti dia yang dibuat besar oleh pria liar. Bagaimana bisa menjadi layak bagi saya? Saya khawatir jika saya akan muncul dengannya pada saat yang kritis. Dia akan membuat masalah akan mempengaruhi entry saya. Setelah semuanya selesai, aku pasti bodoh. Xiao Bao. Mama akan bicara sebentar dengan bibi ini. Kau di sini harus menurut ya, baik kan? Baik. Xiao Ling, kenapa kau datang lagi? Mau beli daging babi. Kau sudah datang 2 kali. Aku akan mengantarmu sedikit. Silakan kembali lagi, Tuan. Saya tidak mengerti. Anda, demi menjadi ketua kamar dagang Huaxia, sejak kecil menerima pelatihan fisik yang paling keras. Telah menderita sangat banyak. Namun sekarang harus meninggalkan posisi ketua demi seorang rakyat biasa. Benarkah? Kata orang, 7 tahun gatal. Tapi hubungan kami masih baik. Dan aku masih percaya pada cinta kami. Sekarang dia sudah masuk ke grup GC. Karirnya akhirnya membaik. Kami akan segera menikah. Dia juga bilang akan memberiku pesta pernikahan yang meriah. Baiklah. Jangan sering-sering mengunjungiku lagi. Serikat dagangku berikan padamu. Aku percaya kepadamu, ketua, silakan pergi. Nak. Kakek, kami sudah selesai berjualan. Datang lagi besok ya. Ibu akan menyimpan daging babi paling segar untukmu. Pintar dan penurut, ya? Oh, tapi aku hari ini bukan untuk membeli daging babi. Lalu, ada keperluan apa, Bapak Ibu? Ibu kamu tidak terlihat, ya? Ibu sedang mengobrol dengan seorang bibi yang cantik. Nak, apakah kamu pernah melihat ini? Pernah. Apakah kamu pernah melihatnya? Di tempat ibu, dia punya yang persis sama di lehernya. Bagus sekali. Sepertinya ibunya benar-benar wan-wan. Nak, bisakah kamu mengambil kalung giok ibumu dan menunjukkannya padaku? Kalung giok itu diambil ayah. Apa? Nak, sebenarnya aku kaptennya. Bentuk liontin gioknya belum ditentukan. Tahun itu juga berulang, mencari kesempatan dalam kesempitan. Lebih baik kita lakukan lagi sekali. Sebagai kenangan.
Ibumu pasti sangat telah berjualan daging babi seperti ini. Kau harus selalu menurut. Dan banyak membantunya. Mama bekerja keras untuk mencari uang. Xiao Bao, jika sudah besar nanti harus banyak sekali menghasilkan uang. Agar Mama bisa menikmati hidup. Pintar dan patuh. Sebenarnya mereka adalah model yang kami ajak belajar sewaktu kecil. Jika mereka benar-benar cucu kesayanganku, aku pasti akan memberikan mereka kehidupan terbaik. Menebus semua penderitaan yang telah mereka alami selama ini. Manajer Su. Chen Xiaoyan dipromosikan langsung oleh ketua dewan. Dia akan mengadakan pesta perayaan. Tolong antarkan hadiah untuknya, ya. Ayah, kau mencariku? Aku ingat. Kau dan Chen Xiaoyan memiliki hubungan yang baik. Aku hanya main-main dengannya. Bukankah Song Qingwan suka berpura-pura suci? Maka aku akan merebut suaminya. Lihat saja bagaimana dia masih bisa berpura-pura. Kau tahu tidak? Chen Xiaoyan direkrut langsung oleh ketua dewan direksi. Bisa begitu dihargai oleh ketua dewan direksi. Chen Xiaoyan ini pasti memiliki latar belakang yang hebat. Kamu harus benar-benar menjaga pria kaya ini. Tidak menyangka dia ternyata punya latar belakang yang kuat. Tenang saja, ayah. Dia sudah lama terpikat olehku. Aku akan segera membuatnya putus dengan Song Qingwan. Baiklah. Setelah kalian menikah, aku akan memanfaatkan hubungannya untuk naik ke kantor pusat. Wakil Presiden Direktur sudah menemukan informasi tentang nona muda dan Song Qingwan. Apa katamu? Sialan. Ini Song Qingna, jalan kecil itu, benar-benar hantu yang tak mau pergi. Seharusnya aku membunuhnya saat itu juga. Oh, iya. Pesta perayaan keberhasilan suami Song Qingman. Nanti ketua juga akan datang sendiri. Hahaha, orang tua ini benar-benar menyayangi putrinya ya. Aku hanya boneka yang dibuang setelah melahirkan. Posisiku di perusahaan semakin tidak aman. Kalau begitu, aku harus bertindak lebih dulu. Memberi mereka hadiah besar. Xiao Bao. Xiao Bao, kau membuat Mama takut sekali. Kenapa kau ada di sini? Orang itu ada di ruang pesta. Mama, itu nama Papa. Hari ini adalah hari bahagia Tuan Muda. Kau datang untuk apa? Cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Tuan Ketua, lihat, Nona Qinwan ada di sini. Bu, ini pesta perayaan keberhasilan Xiaoyan. Kenapa tidak ada yang memberitahu saya? Bukalah matamu lebar-lebar dan lihat. Yang hadir hari ini adalah orang-orang terpandang di Uncheng. Tolong jaga aku baik-baik. Kau juga seharusnya melihat dirimu sendiri. Kau, penjual daging babi rendahan, pantas berada di sini? Ya, aku tidak pantas, lalu kenapa aku menjual daging babi? Bukankah aku bangun pagi dan bekerja keras menjual daging babi untuk mendapatkan uang? Agar anakku bisa kuliah S2? Agar anakku bisa masuk ke grup Jin? Sudahlah, sudahlah. Jangan berlagak. Menghias wajah sendiri. Anakku bisa seperti sekarang ini. Karena usahanya dan bakatnya sendiri. HMPH, keluarganya, aku tahu. Katanya sih, hidup bergantung pada menantunya. Ibu mertuanya berkata seperti itu hari ini. Benar-benar sudah kaya, langsung lupa daratan. Hanya saja ibu memiliki putra yang sama. Chen Xiaoyan ini pasti bukan hal yang baik. Lihat, lihat. Ini semua adalah hal baik yang Anda lakukan. Jika Anda seorang pria hari ini, Anda tidak dapat memasuki ruang pengorbanan karena rumor ini. Aku akan membiarkanmu pergi tanpa makan. Anda pergi dengan cepat. Saya tidak akan pergi. Saya istri Xiao Yuan.
Dasar kau, berani mengusirku? Kenapa mengusirku? Hasil identifikasi dari ketua sudah keluar. Aku akan membuat laporan dulu. Cepatlah. Hadirin sekalian. Hadirin sekalian. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah datang ke pesta perayaan keberhasilan saya, Chen. Hari ini saya ingin berterima kasih secara khusus kepada seseorang. Selama beberapa tahun ini saya tidak memiliki apa-apa. Dia selalu mendukung saya di belakang tanpa pamrih. Tanpa dia, saya juga tidak akan bisa sampai di sini. Dari perusahaan cabang pertama Yun Cheng, Grup Jishi. Orang itu adalah Qin Wan. Kau sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Akhirnya berhasil juga. Ya, Qin Wan. Cepatlah naik ke atas panggung. Suamiku. Ah. Semua orang tahu bahwa Lucian adalah direktur Lu. Pernikahan kami akan diadakan bulan depan. Nanti, semua orang dipersilakan untuk datang. Tuan muda, apa yang kau katakan? Apakah aku salah dengar? Kau tidak salah dengar. Itulah yang kau lihat. Kau jelas sudah berjanji padaku. Setelah kau masuk ke grup G, kita akan menikah. Menerima surat nikah. Aku segera akan sukses besar. Sedangkan kau hanyalah seorang rendahan yang berjualan daging di pasar. Kau pikir kau pantas? Aku tidak punya nama, tidak punya status. Telah bersamamu selama bertahun-tahun. Menghasilkan uang untuk keluargamu. Mengurus pekerjaan rumah tangga untukmu. Akhirnya kau malah berkata tidak. Ayah, mengapa kau menikah dengan wanita jahat itu? Apakah ayah tidak menginginkanku lagi? Benar, ayahmu memang tidak menginginkan kalian lagi. Kau dan ibumu segera akan hidup di jalanan. Tapi jika kau mau memanggilku ibu, aku memang bisa mempertimbangkan untuk mengasuhmu. Kau sedang apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Si Ayue, kau gila ya? Memukuli anak kandungmu sendiri. Anak kandungmu sendiri, kau bahkan tidak tahu kan? Chen Huan yang sama sekali bukan anak Xiaoyang. Dia hanyalah anak haram. Omong kosong. Dia benar. Kau datang saat itu dengan perut buncit. Kebetulan aku sedang butuh pengasuh gratis. Kau pikir aku mau jadi orang bodoh yang menerima ini? Ayah, kamu orang jahat. Diam. Bukan urusanmu. Anak bodoh. Selama ini kau selalu memanggilku papa. Aku merasa jijik. Saat itu bukan kau yang memanggil. Selama bertahun-tahun kau telah menipuku. Tuan Ketua, ini adalah laporan hasil identifikasi secara langsung. Jadi saat itu bukan kau yang menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun kau telah menipuku. Sudahlah. Mau enaknya saja, tapi ingin terlihat baik. Hanya karena kau menjual kacang kenari. Apa hebatnya? Dia itu wanita murahan yang hamil di luar nikah oleh pria lain. Benar. Wanita yang tidak bermoral seperti dia sama sekali tidak pantas. Hanya wanita seperti Lucian, yang keluarganya terpandang, yang bisa membantuku untuk terus naik jabatan di grup G, itulah yang terpenting. Aku akan segera menjadi orang penting. Sedangkan kau hanyalah seorang penjual daging babi yang buta. Kau hanya akan menurunkan derajatku. Mulai sekarang kita hanya tetangga. Sadarlah dirimu. Cepat pergi. Apakah yang menyukai ini? Suka. Terima kasih, ayah. Sama-sama. Sayang, aku tahu sekarang aku yang lebih muda. Tapi aku sudah bersumpah. Aku pasti akan membiarkan kamu dan Yon-Yon hidup dengan baik. Keluarga yang bahagia itu semua palsu.
Aku tidak bisa mengalahkan hati manusia. Juga tidak bisa mengalahkan kekayaanmu. Bisakah kau berhenti bicara? Lelah sekali. Cepat pergi. Tenang saja. Mulai sekarang aku memutuskan hubungan denganmu. Cepat pergi dari pestaku. Sial. Tunggu sebentar. Kembalikan kalung giokku. Kalung giok apa? Kalung giok warisan orang tuaku. Barang itu, yang kau maksud, jangan-jangan liontin giok ini? SSST. Jadi dia benar-benar putriku, HMPH. Liontin Giokli, bagaimana bisa ada padamu? Berikan padaku. Barang murahan seperti ini, barang kaki 5. Walaupun gratis, aku pun tak mau. Dia sama seperti kalian berdua, ibu dan anak. Sampah tak berharga. Karena kau tidak menyukainya. Ambil saja jika kau menginginkannya. Boleh saja, jika kau berlutut memohon padaku. Akan kuberikan kembali padamu. Membuatku berlutut? Kau pantas? Padahal aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang menolaknya. HMPH. Sebuah kalung giok tua. Pecah ya sudah pecah. Ada apa yang perlu dilebih-lebihkan? Selama Shanshan senang saja. Bawalah ibu dan anak ini keluar. Berhenti. Siapa yang berani menyakiti putriku? Coba. Siapa yang berani menyakiti putriku? Anak. Anak perempuanku. Kakek, apakah kau ayah dari ibuku? Ya. Benar, ini adalah liontin yang dulu kuberikan kepadamu, pewaris perusahaan Ji. Tapi tak lama kemudian kau hilang. Selama bertahun-tahun, kami terus mencarimu. Wan tidak pernah berhenti. Kau benar-benar ayahku. Tapi aku bukan anak yatim. Kalau begitu kau adalah kakekku. Dengan adanya kakek, ibu tidak akan lagi diintimidasi oleh orang lain. Benar. Selama ini kalian telah menderita. Kami pasti akan membuat mereka yang membulimu membayar harganya. Lalu, apa yang bisa kau berikan sebagai harganya? Masih soal pewaris grup JC dan kalung gioknya? Kakek, jangan-jangan kau ingin mengatakan bahwa kau adalah ketua dewan grup JC? Tidak menyangka anak ini cukup berani juga. Dia jelas-jelas anak yatim piatu yang tidak diinginkan. Bagaimana tiba-tiba muncul seorang ayah? Bahkan terkait dengan grup teater Ji. Berani sekali. Dia ini putri tunggal dari grup Ji. Kau berani tidak menghormatinya? Oh, sungguhan atau tidak? Sungguhan atau tidak? Ada apa ini? Jangan-jangan dia benar-benar. Tidak mungkin. Dia itu penipu. Ayahku adalah manajer umum cabang Yunhai dari perusahaan Ji. Sangat dipercaya oleh ketua. Aku sama sekali belum pernah mendengar tentang pusaka kalung yang menjadi pewaris grup Ji. Kalian jangan sampai ditipu olehnya, HMPH. Kan sudah kukatakan. Bagaimana mungkin dia, orang biasa, bisa tiba-tiba menjadi kaya raya? Hahaha. Sampai jumpa lagi. Ini aktor yang kau cari, kan? Kau benar-benar susah payah untuk membuatku tetap tinggal, ya? HMPH. Lu Qingshu. Seorang manajer kecil sepertimu tidak menarik perhatianku. Bagaimana mungkin dia tahu tentang keluarga Ji kita? Wakil Presiden Ji sudah memastikannya. Ketua dan Ji Qingwan sudah saling mengakui. Hari ini, Ji Hailin tidak boleh diizinkan keluar dari perjamuan hidup-hidup. Saya mendengar bahwa ketua telah datang ke Yuncheng. Mungkinkah dia menjadi ketua? Xiao Jian tidak mengetahui latar belakang khusus apa yang dimilikinya. Oh, aku hampir ditipu olehmu. Aktingnya sangat mirip. Anda adalah orang tua yang buruk tanpa latar belakang atau kekuatan. Saya berani menyamar sebagai ketua kelompok Jishi di sini. Orang yang datang itu, tangkap dia dan serahkan padaku.
Kalian jangan berani-berani menggertak kakek saya. Dia tidak akan berbohong. Bagus. Kalau begitu, anak haram ini juga akan kutangkap. Serang. Siapa yang berani? Qinwan, kau ini lagi-lagi mencari aktor. Lagi-lagi menyamar sebagai ketua dewan direksi? Bukankah kau hanya ingin selalu berada di sisi kakakmu, Xiaoyan? Tapi Xiaoyan sudah bersamaku. Bagaimana mungkin dia masih melirik wanita murahan sepertimu? Benar, kami telah membesarkan anak haram ini selama bertahun-tahun. Ini sudah lebih dari cukup. Jangan mengira kau bisa menahan anakku hanya dengan berpura-pura menjadi putri keluarga kaya yang hilang. Kau dan anak haram ini selamanya tidak akan pernah bisa masuk ke silsilah keluarga Chen kami. Aku percaya pada ayahku. Lagi pula, silsilah keluarga Chen kalian tidak pantas untuk mencantumkan nama kami. Song Qingwan, kau wanita murahan yang tidak tahu malu. Sama sekali tidak pantas. Bawa barang palsu ini. Dan anak haram ini. Cepat pergi dari sini. Kakak Xiaoyan. Jangan marah kepada orang seperti ini. Aku sudah memberitahu ayahku. Tunggu sampai ayahku datang. Orang-orang rendahan seperti mereka akan mati. Di gunung tanpa harimau, monyet pun ingin menjadi raja. Lu Qingshu, seorang manajer kecil. Aku belum melepaskannya. Brengsek. Ayahku sangat berpengaruh di Yuncheng. Walaupun wali kota yang datang, juga harus memberi hormat kepadanya. Kau ini siapa? Berbicara seenaknya. Kakek tua, ku bilang padamu. Mertuaku adalah keluarga besar dari grup G. Grup G menguasai rahasia utama buku ilustrasi. Kau telah menyinggungnya. Kau sudah menyinggung seluruh grup G. Nanti kau akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Baiklah, maka hari ini aku akan menunggu dia di sini. Aku ingin melihat bagaimana dia akan membunuhku. Dari pihak Pangeran dan Nona, ada orang yang memberitahu bahwa di pesta ada seseorang yang menyamar sebagai ketua. Orang yang tidak tahu langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Ketua datang ke Yuncheng untuk inspeksi. Dia sudah tidak senang kepadaku karena masalah pembatalan pengambil alihan lahan. Tidak bisa membiarkan orang-orang jahat ini merusak segalanya. Naik mobil dan bunuh dia. Iya. Dan kau, yang meninggalkan istrimu. Chen Shimei, aku benar-benar tidak mengerti. Apakah Wen-Wen ku buta sehingga jatuh cinta padamu? Ku bilang padamu. Jika bukan karena Wen-Wen dan Siobo, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi karyawan biasa di perusahaan kami, Jishi. Jangan mengada-ada. Aku bisa masuk ke Jishi Group. Tentu saja. Berkat pendidikan dan kemampuan saya. Dan juga berkat apresiasi dari manajer umum Lu. Dia, seorang penjual daging babi rendahan. Bahkan tidak punya kesempatan untuk membersihkan sepatu di Jishi. Kau benar-benar tidak tahu diri. Di perusahaan saya, banyak orang yang ingin melamar pekerjaan. Kau bahkan tidak termasuk dalam daftar. Jangan bicara omong kosong. Anakku adalah orang yang luar biasa. Grup GC yang memohon padanya untuk bekerja. Para hadirin sekalian, saya masuk ke GC secara adil dan jujur. Awalnya aku ingin melanjutkan studi doktoral di kampus. Karena grup GC yang berulang kali mengundangku. Maka aku menyetujuinya. Bisa diundang langsung oleh grup GC. Kak Chen, kamu hebat sekali. Tapi, ayah saja tidak diterima sebagai doktor. Diam. Ada urusanmu di sini? Kau anak haram. Kau tidak layak menjadi ayahku. Memang aku tidak layak menjadi ayahnya. Tapi apakah dia salah? Aduh, Song Qingwan. Aku tahu kau sakit hati karena ku tinggalkan. Kau tidak terima. Kau sengaja ingin menghancurkan nama baikku. Tapi aku beritahu kalian. Sekarang aku adalah orang dari grup G. Apalagi aku mendapat perlindungan dari ayah Lushan, manajer umum Lu. Bukan kalian, orang-orang rendahan, yang bisa macam-macam denganku. Nya. 3 orang, usir mereka. Coba lihat siapa yang berani. Apa yang kalian lakukan? Kalian sedang apa? Perkenalkan diri saya. Saya Su Yecheng dari grup G. Manajer Su, Anda adalah manajer Departemen Keuangan Cabang Grup G. Manajer Su, aduh. Bagaimana Anda bisa datang? Manajer Chen, kedatangan saya kali ini adalah untuk mewakili perusahaan dan Tuan Lu untuk mengucapkan selamat atas bergabungnya Anda. Dan membawa hadiah. Aduh, Bapak benar-benar terlalu baik.
Saya tahu manajer Chen. Diangkat oleh ketua dan direktur Lu. Kedepannya, saya harap Bapak mau membantuku. Ya, tidak masalah. Cabang Yun City ini benar-benar kacau. Seorang yang bertindak semena-mena. Sebuah kelompok yang saling mendukung. Tidak heran proyek penting cabang Yun Cheng berantakan. Berani sekali. Dia itu manajer keuangan cabang, manajer Su. Orang tua itu, manajer Su, adalah orangnya wakil presiden Ji Suming. Proyek yang diikutinya adalah proyek terpenting grup Ji. Kau berani menyinggungnya? Di seluruh Yun Cheng, tidak ada yang bisa melindungimu, Suming. Wakil presiden Ji Suming adalah putra dari ketua dewan direksi. Nanti dia akan mewarisi grup Ji. Bukan hanya di Yun Cheng. Bahkan di seluruh Tiongkok pun dia bisa bertindak sesuka hati. Orang tua ini telah menyinggung orang yang salah. Sekarang dia benar-benar selesai. Bukan karena kau turun gunung. Lu Qingshu mengatakan ingin memperbaiki suasana di cabang perusahaan. Sekarang lihatlah kalian yang berkolusi. Begitulah caranya dia memperbaiki keadaan. Pak FA tahu bahwa Pak Lu diperintahkan oleh ketua dewan untuk melakukan perbaikan. Perusahaan membencinya karena dia licik. Apakah dia juga petinggi? Bapak, saya. Juga karena persahabatan. Menyambut dengan ramah dan bersahabat. Tidak seperti itu. Berani bertanya, Bapak Ibu pimpinan tingkat tinggi yang mana? Manajer Su, dia adalah orang brengsek yang mencari aktor ini. Bapak Ibu jangan sampai ditipu olehnya. Benar, dia baru saja mengaku sebagai ketua dewan direksi. Saya sudah menyelidiki. Dia adalah seorang penipu. Penipu yang menyamar sebagai ketua dewan direksi? Bagaimana kalian tahu aku bukanlah orang itu? Kelompokku tidak membutuhkan orang yang mencari keuntungan dengan cara curang sepertimu. Omong kosong. Ketua selalu sibuk. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Rumput ilalang sebelumnya. Anjing memakan kepala makam. Sumur rumput tidak setinggi 2 meter. Bagaimana kau ingin menjadi yang berikutnya? Pergi. Manajer Su, ayah saya sudah dalam perjalanan. Penipu ini akan segera dihabisi. Hahaha. Memang benar, surga ada jalan tapi dia tidak mau lewat. Neraka tidak ada pintu, tapi dia malah menerobos masuk. Siapa sebenarnya orang yang bernama R.I. Jing itu? Apa status dan posisinya? Kurasa dia sedang mencari kematian. Manajer Chen. Kedatangan saya kali ini. Ada satu hal lagi. Yaitu untuk memberikan surat penawaran kerja kepadamu. Ini juga berarti kamu resmi bergabung dengan grup Jishi kami mulai sekarang. Wah, ya ampun, ya ampun. Selamat ya, kakak Xiao yang akhirnya mewujudkan mimpinya. Wah, bagus sekali. Anakku akhirnya diterima di perusahaan besar dan terkenal, grup Jishi. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, hahaha. Ini, lihat. Kakek, kau mau mati ya? Surat pengangkatan kerja untuk anak ini di mana? Awalnya aku memberikannya karena melihat hubungan baikmu dan Xiao Bao. Sekarang aku serahkan dia padamu, terserah kamu. Surat pengangkatan ini mewakili wajah grup Ji. Jika kalian berani merusaknya, 9 nyawa pun tak cukup untuk membayarnya. Kau berpura-pura menjadi ketua grup Ji. Siapa kau sebenarnya? Ingin menjadi musuhku dan seluruh grup Ji? Jangan takut, hanya surat pengangkatan biasa saja. Kau mau bagaimana? Terserah kau saja. Chen Xiaoyan, hari ini aku akan menggunakan surat pengangkatan ini untuk menuntutmu atas 3 kejahatanmu. Kejahatan pertama, kau kaya raya bukan karena usahamu sendiri, tapi bergantung pada wanita untuk mencapai kesuksesan. Kejahatan kedua, kau tak berperasaan dan tidak setia. Meninggalkan istrimu demi wanita simpanan. HMPH, kejahatan ketiga, kau menipu dan mempermainkanku. Aku akan membantumu mengelola bisnis ini. Kau tidak punya bakat, kepribadian, dan moral. Sama sekali tidak pantas masuk ke grup JC. Hei, jangan bicara omong kosong. Jangan bicara omong kosong. Semoga beruntung, semoga beruntung. Benarkah? Benar-benar jangan bicara omong kosong. Jangan bicara sembarangan. Mulai sekarang, hubungan kita putus. Hahaha. Kau ini orang yang pantas dibunuh.
Kau wanita murahan. Kau hanya iri melihat kami hidup lebih baik darimu. Ini surat penawaran kerja dari grup JC. Hahaha kamu. Saya telah bertengkar dengan Anda. Aku bukan ayah dan ibumu. Apa yang Anda tertawakan? Jelas Anda berani menendang saya. Berani menggerta anak saya. Sialan itu seharusnya dipukuli. Dia bajingan. Selama bertahun-tahun kami membiayai hidupnya dengan sia-sia. Aku ingin sekali mencekiknya sampai mati. Anak durhaka itu. Kau juga hanyalah seorang ayah yang dimanfaatkan. Diputuskan oleh tuan muda itu memang sudah sepantasnya. Sekarang bahkan berani menginjak-injak harga diri grup G. Kau tunggu saja sampai grup G mengulitimu. Benar, tunggu sampai manajer lu datang. Kalian akan tahu apa arti hidup lebih baik dari mati. Cepat. Jika Jia Guang berhasil kabur, jangan tinggal di sini lagi. Dia datang, bagus. Hutang lama dan baru akan kita selesaikan bersama. Aku belum menyelesaikan perhitungan dengannya tentang pengambil alihan lahan paksa terakhir kali. Perhitungan apa? Kami hanya menjalankan perintah dari perusahaan. Kau berani ikut campur urusan ini? Mencari preman untuk membuat masalah. Tanpa kompensasi dan relokasi pedagang. Bagaimana aku bisa tahu kalau kelompok itu mengeluarkan perintah seperti itu? HMPH. Ini adalah perintah Wakil Presiden Eksekutif Ji Suming. Wakil Presiden akan segera mengambil alih seluruh kelompok. Jangan bicara tentang seluruh kota Ji. Di masa depan, seluruh Tiongkok harus menjilatnya. Perintahnya adalah perintah seluruh kelompok. Siapa yang bilang dia akan mengambil alih perusahaan? Siapa yang tidak tahu? Wakil Presiden adalah putra tunggal Ketua Dewan. Dia sangat dihargai oleh Ketua Dewan. Bagaimana mungkin? Dia menolaknya. Siapa yang akan menggantikannya? Padahal dia masih dalam masa percobaan. Sekarang tampaknya dia tidak mampu menjalankan tanggung jawab besar itu. Wakil Presiden yang brengsek, bagaimana kau bisa melupakannya sih? Hai, Manajer Su. Kakek tua, kau tahu. Tidak tahu apa yang kau lakukan. Manajer Su dan Wakil Presiden itu bersaudara seayah seibu. Saudaraku, kau telah menyinggung Manajer Su. Artinya kau telah menyinggung Wakil Presiden. Oh. Jadi kau adalah teman buruk Ji Suming itu? Kenapa takut? Sekarang kau berlutut di hadapanku. Dan memohon ampun padaku. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tadinya aku berencana untuk mempromosikanmu. Tapi sekarang sepertinya kau sama sekali tidak layak. CK, orang tua brengsek. Kau benar-benar mengira dirimu sebagai ketua dewan direksi? Aku akan melaporkan kejahatanmu kepada Wakil Presiden. Tidak peduli apakah kau adalah orang penting di grup G atau bukan. Di masa depan kau jangan harap bisa berkuasa di Tiongkok. Manajer Su, tolong minta Wakil Presiden untuk membela kita. Usir semua bawahan rendahan ini dari tempat ini. Wakil Manajer datang. Jangan takut, serahkan semuanya padaku. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Ayah mertua, sutradara Lu, kamu ada di sini. Ayah, dialah orangnya. Dia memalsukan jabatan sebagai wakil presiden direktur. Bahkan menyuruh putrinya untuk merobek surat penawaran kerja dari grup G. Berani sekali merobek surat penawaran kerja grup G. Jika ini sampai tersebar, betapa malunya. Hari ini, aku tidak akan berhenti sebelum kalian babak belur. Aku tidak akan bermarga Lu. Hari ini, meskipun kalian berlutut dan memanggilku ayah, itu tidak akan berhasil. Panggil orang. Serang. Aku butuh surat pengakuan. Kau ingin menyerang siapa? Tuan Ketua. Bapak mertua, apa kau salah? Bagaimana mungkin dia adalah ketua dewan? Anak berani tidak hormat kepada ketua dewan. Brengsek. Berani menghina ketua dewan. Kau berani memukul anakku, aku berani. Kau wanita kasar ini berani melawan saya? Ketua-ketua dewan ini tidak ada hubungannya denganku. Dialah yang menabrak Anda. Itu bukan urusan saya. Tuan Ketua. Tidak apa-apa. Anak perempuan Anda memakan harta orang lain dan berselingkuh. Mereka bersekongkol. Menghancurkan pernikahan putri saya.
mengirim cucun perempuan saya. Mereka bahkan ingin mengusir kami dari istana. Sungguh angkuh sekali. Wanita jahat itu. Dia terus-menerus menindas aku dan ibuku. Kau perempuan durhaka. Berani-beraninya merebut pria dari putri keluarga Ji. Apa kepalamu kemasukan air? Aku akan berlutut. Kasus pengambilan lahan terakhir sudah memberimu kesempatan. Kau tidak menghargai. Keluarga Ji kami tidak membutuhkan orang sepertimu. Tuan Ketua, saya tahu saya salah. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tuan Ketua, saya memutuskan hubungan ayah anak dengan anak perempuan durhaka itu. Beri saya kesempatan lagi. Ayah, jelas-jelas kau yang mengatakan bahwa Chen Xiaoyan adalah orang penting di depan Tuan Ketua. Biarkan aku memegangnya dengan baik. Bagaimana kau bisa memperlakukan aku seperti ini? Diam. Kapan aku mengatakan hal seperti itu? Kau bukan putriku lagi mulai sekarang. Ibumu. Xiao Bao. Bagaimana kalian ingin menangani orang-orang ini? Mereka adalah orang jahat. Xiao Bao tidak ingin melihat mereka. Pergi. Kau makan enak dari uangku. Menghabiskan uangku. Dan masih pewa aku. Kau menggoda pria sahabatku, tidak tahu malu. Seperti kata pepatah, perempuan murahan berjodoh dengan anjing. Langgeng selamanya. Kalian pasangan yang serasi, memang ditakdirkan bersama. Kalau begitu, pergi bersamaan dari Yun Cheng. Jangan tinggal di sini dan mengganggu penglihatanku. Nona Zhao berkata begitu, lakukanlah. Lepaskan tanganmu. Aku tidak akan pergi, disinilah rumahku. Mengapa aku harus meninggalkan Yun Cheng? Ji Qingwan. Kau hanya beruntung karena bisa berinkarnasi saja. Ada apa yang hebat? Selalu berpura-pura bersikap tinggi hati. Bukankah kau hanya wanita murahan yang dipermainkan pria? Diam. Nona muda sudah berbaik hati. Maukah kau tega menanyakan harta keluarga lu? Baiklah, aku tidak bisa pergi. Aku dengan susah payah masuk ke grup Ji berkat usahaku sendiri. Aku tidak bisa meninggalkan Yu Cheng. Lelaki brengsek. 7 tahun, apakah kau sama sekali tidak mengingat sedikitpun kenangan kita? Ya, 7 tahun. Memegang seekor anjing saja akan menimbulkan rasa sayang. Sekarang kau berubah. Menjadi seorang wanita kaya raya. Kau hanya merasa kami menjadi bebanmu. Kau bahkan ingin menghancurkan kami. Bicara soal tidak menghargai jasa orang dulu. Siapa yang lebih buruk darimu? 7 tahun ini aku berjualan daging babi di siang hari untuk membiayai kuliah dan kehidupanmu. Malam harinya aku juga memasak dan membersihkan rumah untuk kalian berdua. Aku telah memberikan segalanya. Lalu kalian? Apakah kalian pernah? Keluarga itu memperlakukan saya seperti pembantu gratis. Anak perempuan kaya dari desa itu lalu menyingkirkan saya. Bagaimana kalian bisa berkata seperti itu? Keluarga mereka benar-benar menjijikan. Keluarga laki-laki dari keluarga miskin itu menghisap darahku jutaan kali. Kumohon padamu. Lepaskan aku. Aku akan menyiapkan pakaian dan makananmu. Aku akan mencuci piring untukmu. Aku pasti akan memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Bolehkah? Maafkan aku. Maafkan aku. Jangan, aku tidak sanggup. Bu, aku benar-benar salah. Kumohon maafkan aku. Kita daftar nikah sekarang juga. Nanti aku pasti akan menyayangimu. Aku melepaskan. Hanya karena tidak menghormati nona muda. Segera akan cepat naik jabatan. Aku tidak bisa meninggalkan kota Yun. Xiao Bao, Xiao Bao. Aku ayahmu. Ah, aku ayahmu. Tolong bujuk mama sampai tenang, ya? Bujuk mama sampai tenang, lalu lepaskan, mama. Xiao Bao, bukankah kamu mau pergi ke taman bermain? Kau hanya perlu menenangkan mama. Aku akan langsung membawamu ke sana. Kau membantu nenek untuk merobek buku pelajaran ayah. Agar ayah tidak bisa sekolah. Memukul dan menghinaku, menyebutku anak haram. Bukan ayahku. Kelompok Xiao Bao memutuskan untuk mencabut penunjukanmu. Kau dan Lushan, minggir dari Yun Cheng. Jangan Xiao Bao. Xiao Bao, Awang, kalian sudah bekerja keras. Ah, jangan, jangan. Sedangkan kamu, dengan memanfaatkan kekuatan grup Ji, bertindak semena-mena di luar sana. Dan memaksa orang untuk berdebat. Merusak reputasi perusahaan.
Mulai hari ini kau dipecat, Tuan Ketua. Saya tidak bersalah. Saya hanya mengikuti perintah wakil presiden perusahaan. Saya hanya seorang karyawan. Saya tidak bisa menentukan sendiri. Benar, saya punya bukti. Lu Qingshu. Diam semua. Semua jongkok. Kau berani menggunakan namaku untuk memaksa pengosongan lahan dan penarikan pasukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lanjutkan, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin melakukan apa? Ayah, aku sedang membersihkan kain penutup minyak untuk rumah kita. Untuk menghindari beberapa penjahat. Membutakan mata ayahku. Siapa penjahatnya? Tentu saja itu Lu Qingshu Brother Su Yue Cheng. Mereka berkolusi diam-diam untuk menghalangi proyek Yun Cheng. Bagikan kekhawatiran Anda untuk ayah Anda. Itu bisnis saya. Jangan lihat lelucon. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tahu mereka semua menurut perintahmu. Dulu aku tidak menyadarinya. Kau memang kejam dan tidak berperasaan. Untunglah aku tidak menyerahkan GC Group kepadamu. Jadi, ayah, kau yakin ini salahku? Atau masih ada dia? Apa hubungan kejahatan yang Anda lakukan dengan Wan Wan? Sebelum dia kembali, saya mengelola perusahaan seperti alat. Saya sudah sibuk selama bertahun-tahun. Masih seorang ayah dan anak. Sungguh sangat peduli dengan dunia. Bukankah itu karena saya bukan anak kandung Anda? Sekarang dia kembali. Kau ingin sekali menendangku sekarang juga. Aku percaya ayah akan memperlakukannya dengan adil. Kau sendiri yang melakukan kesalahan. Aku melakukan kesalahan. Aku melakukan kesalahan apa sih? Aku ini anak angkat. Tapi aku laki-laki. Dengan alasan apa teknisi itu mendapatkan warisan wanita ini? Penyesalan terbesar yang kumiliki adalah tidak membunuhmu saat itu juga. Kau, aku ingat. Kau yang membuatku pingsan dan mengirimku pergi saat itu. Membuatku terlantar selama 20 tahun. Kau yang membuat Wan Wan menjadi anak durhaka. Kau berani menganiaya ibuku. Kau orang jahat. Kau ini kecil, tapi sangat mirip dengan ibumu. Sama-sama membuatku jijik. Sama-sama membuatku marah. Sekarang aku benar-benar ingin membunuhmu. Kau mau apa? Brengsek. Aku telah membesarkanmu, anak yang tidak tahu berterima kasih. Pergilah dari rumahku. Sekarang bukan waktunya kau yang menentukan. Dengarkan. Serahkan posisi ketua dewan direksi perusahaan kepadaku. Jangan harap. Aku tidak akan menyerahkan grup G kepada orang sepertimu. Kau tidak bisa seenaknya. Jika kau tidak ingin grup G hancur, turuti saja perintahku. Fondasi grup G yang telah berdiri selama seabad. Hanya dengan kalian sekumpulan orang yang tidak terorganisir ini. Berani mengancam grup G? Orang-orang yang tidak terorganisir. Di hadapan Kamar Dagang Huaxia. Kalianlah yang tidak terorganisir. Kamar Dagang Huaxia? Apakah ada hubungannya dengan GC1 dan organisasi ekonomi nomor 1 di Tiongkok, Kamar Dagang Huaxia? Benar, di belakangku adalah Kamar Dagang Huaxia. Membunuh GC bagiku semudah menghancurkan seekor semut. Aku tidak tahu. Kapan kau berhubungan dengan Kamar Dagang Huaxia? Tuan Ketua, tidak baik. Saham Ksatria Group tiba-tiba anjlok. Keluarga Huang, keluarga Nie, keluarga BI, dan beberapa mitra besar lainnya membatalkan kerjasama. Beberapa mitra kecil juga membatalkan pesanan mereka secara bertahap. Jangan-jangan di belakangnya memang benar Kamar Dagang Huaxia? Tentu saja, selain Kamar Dagang Huaxia. Siapa lagi yang mampu membuat grup nomor 1 Tiongkok langsung berlutut? Kamar Dagang Huaxia adalah puncak kekuasaan Tiongkok. Kekuasaannya tersebar di seluruh dunia. Di bawah tekanan berat Kamar Dagang Huaxia, grup G akan lenyap. Grup G akan hancur. Ayah sudah memikirkannya dengan matang. Jika kau serahkan perusahaan ini padaku sekarang,
Usaha keluarga Ji yang telah berlangsung selama seabad masih bisa dipertahankan. Kau juga tidak ingin menjadi pendosa keluarga Ji, kan? Ji Suming, lupakan saja. Aku tidak akan membiarkan GC Group mengalami masalah. Kau hanya penjual daging babi murahan. Apa kemampuanmu? Ini adalah ponsel satelit tercanggih dari seluruh lini kamar dagang Huaxia. Dengan perintah yang dikeluarkannya, bisa memerintah semua urusan di bawah naungan grup Huaxia. Sekarang, dengan perintahku, kerjasama yang dibatalkan itu akan segera kembali. Kau hanya memegang ponsel rusak. Kau berlaga apa sih? Kau kira aku bodoh? Aku sudah mengeluarkan perintahnya. Kau percaya atau tidak, aku hitung sampai 3. Grup Ji akan segera bangkit kembali. Tangkap. Terus tangkap. 3, 2, 1. Jadi bagaimana? Bangkit kembali? Saham ketua dewan direktur naik lagi. Para mitra bisnis besar meminta untuk melanjutkan kerjasama. Ah, aku bangkit kembali, ya? Mungkinkah ada masalah di pihak Xiaoyao? Bagus sekali, ayah. Ini sebenarnya bagaimana, sih? Ponsel ini, dia benar-benar bisa memperdaya kamar dagang Tiongkok. Benar, ayah. Tenang saja, ada saya. Saya tidak akan membiarkan grup Jishi mengalami masalah. Tidak mungkin. Kau hanyalah penjual daging babi yang bau. Bagaimana mungkin kau bisa meninggalkan kamar dagang Huaxia? Kisuming, kau sama sekali bukan anggota kamar dagang Huaxia. Berani-beraninya kau menggunakan nama kamar dagang Huaxia untuk menipu. Akan membuatmu menyesali kelahiranmu sendiri. Dia bukan orang dari kamar dagang Huaxia. Lalu apa yang baru saja terjadi? Aku bukan dari kamar dagang Huaxia. Apakah kamu? Memang benar aku. Ponsel satelit ini adalah milik mereka berdua. Saya melihatnya. Tepatnya ponsel WeChat ini. Seketika itu juga, ia membangkitkan kembali grup pengetahuan. Semua setuju, kan? Ya, kucing buta yang menangkap tikus mati. Hanya kebetulan saja. Ji Suming, rencanamu sudah gagal. Laporkan ke polisi. Bawa ke kantor polisi. Karena kalian tidak menghargai kebaikan. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Panggil orang. Bunuh semua orang di aula perkumpulan pedang emas untukku. Satu pun jangan lolos. Perebutan kekuasaan kalian ada hubungannya apa dengan kami? Biarkan kami keluar. Sayang sekali. Apa yang salah dengan Anda merebut kekuatan? Kami ingin hidup. Ini salah Anda bahwa Anda di sini. Ji Suming, saya telah memberitahu orang-orang dari kamar dagang Huaxia untuk datang ke sini. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan kesalahan lagi dan lagi. Mulailah langkah Anda. Putriku pergi duluan. Aku masuk dari pintu gerbang. Asosiasi Dagang Huaxia tiba. Mereka adalah orang-orang dari Asosiasi Dagang Huaxia. Xiaoyao, asisten kepala sekretaris jenderal Xiaolin. Mungkinkah mereka benar-benar dipanggil oleh Nona Ji? Siapa sebenarnya dia? Xiaoyao, Xiaolin menyuruhmu datang? Nama sekretaris jenderal saja bisa kau panggil langsung? Dunia bawah kerajaan. Ibu berkata, orang-orang di dunia bawah kerajaan semuanya baik. Paman ini sangat galak. Pasti bukan pelindung. Asosiasi Bisnis Huaxia adalah puncak kekuasaan di Tiongkok. Kekuasaannya tersebar di seluruh dunia. Xiao Bao tidak berani berbicara sembarangan. Tapi kamar dagang Huaxia selalu rendah hati. Kecuali jika terjadi sesuatu yang berpengaruh besar pada kemajuan dunia. Jika tidak, mereka tidak akan mudah muncul. Apakah hari ini ada peristiwa besar yang terjadi? Benar. Hari ini, Ketua Kamar Dagang Huaxia akan kembali muncul. Ini berarti, tata letak dunia akan berubah. Kedatangan kami adalah untuk membantu Ketua dalam mengatasi krisis ekonomi dunia dan membangun kembali tatanan ekonomi baru. Ketua Kamar Dagang Huaxia sudah lama pensiun. Sekarang muncul kembali. Kudengar Ketua adalah seorang jenius ekonomi dan juga memberikan kontribusi besar pada program pengentasan kemiskinan Tiongkok. Dia selalu menjadi idolaku. Orang-orang besar selalu hidup sederhana. Jangan-jangan Ketua ada di antara kita? Benar, Ketua Kamar Dagang Tiongkok ada di sini. Itu aku.
Bohong. Kau orang jahat. Penjaga Tiongkok. Bagaimana mungkin dia orang jahat? Hanya saja. Selama hari ini aku membantu Ji Suming mendapatkan Jishi. Nantinya, aku bisa secara besar-besaran mengerahkan kemampuan di Tiongkok. Dan menghasilkan banyak uang. Terima kasih, Ketua Ji. Cepat, Ketua. Ah. Ayah, sebelumnya ayah selalu tidak mendukung. Sekarang terkenal. Itu karena ayah buta. Asosiasi bisnis Wasia sekarang tunduk pada grup G. Bagi kita, ini hanya batu loncatan. Ayah berbohong, ibu sudah bilang. Orang-orang asosiasi bisnis Wasia adalah orang baik, iya. Presiden selalu baik. Bagaimana mungkin pembunuhan yang tidak bersalah? Ya. Asisten Kepala Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Tiongkok ada di sini. Bisakah kata-katanya salah? Benar, TNG. Itu adalah Presiden Kamar Dagang Tiongkok. Berapa banyak kehidupan yang kalian miliki? Berani mempertanyakan urusan ketua? Xia Yao, kau berkolusi dengan orang luar. Untuk merebut posisi ketua. Xiao Ling tahu dia akan diledakkan. Kau berani mempertanyakan saya? Hari ini, meskipun Sekretaris Jenderal datang sekalipun, dia juga akan mengatakan bahwa Tuan Ji adalah ketuanya. Berbohong. Saat aku mengasingkan diri, aku memberikan perintah giok hijau kepada Xiao Ling. Dia yang akan mengurus urusan istana. Sedangkan kalian bahkan tidak memiliki cincin giok hijau. Dengan kebohongan seorang asisten, kalian ingin menipu semua orang? Apakah kalian menganggap kami semua bodoh? Cincin giok hijau sepertinya pernah kudengar. Itu adalah lencana ketua kamar dagang Huaxia. Jadi, ini berarti, siapa yang memiliki cincin giok hijau? Jadi dia ketua, ya? Maksudmu, kau yang sebenarnya ketua? HMPH, kau hanya seorang tukang jagal. Bahkan tahu tentang perburuan giok hijau? Pengetahuannya cukup luas juga. Tapi hanya dengan itu berani menyamar sebagai ketua kamar dagang Huaxia? Kau sungguh naif. Buangkin, pakai Han. Meskipun kau putri keluarga Ji. Adik perempuan dari ketua. Tetapi kau menyamar sebagai ketua, itu hukuman mati. Siapa bilang aku menyamar? Selama bertahun-tahun, Asosiasi Bisnis Huaxia selalu bertugas menjaga reputasi dan stabilitas Tiongkok. Dan kalian membiarkan seorang pembunuh berdarah dingin seperti itu menjadi ketua. Merusak reputasi Asosiasi Bisnis Huaxia. Aku belum meminta pertanggungjawaban kalian. Kau ini siapa sih? Meminta pertanggungjawaban kamar dagang Huaxia kami? Kamar dagang Huaxia memiliki kekuatan yang tak terukur. Meskipun kami adalah sebuah grup, kami pun tak mampu melawannya. Jika kau menyinggung mereka, ayahmu pun tak bisa melindungimu. Tuan Xiao, Wan masih muda. Dia tidak bermaksud untuk menyinggung masyarakat Tionghoa. Semoga Bapak berbesar hati. Ketua Ji meminta maaf. Ah, salah orang. Presiden kami. Anakku ada di sini. Jika kalian sekarang berlutut dan memohon kepada saya, mungkin saya akan bermurah hati dan membiarkan kalian hidup. Ayah, jangan khawatir. Ji Suming hanyalah seorang penipu. King Yu sudah kuserahkan kepada Xiao Ling. Dia tidak mungkin. Tapi, kakek dan ibu pasti benar. Kau jangan tunduk pada para penjahat ini. Aku juga tidak percaya. Kecuali kalian mengeluarkan King Yu dan menunjukkannya padaku. Keluarkan. 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 Oh, kalian benar-benar tidak akan percaya sebelum melihat sendiri. Hari ini aku akan membuat kalian melihat wujud asli dari King Yu Ling. King Yu Ling muncul. Kalian semua, belum sujud untuk menyambut ketua baru muncul. Hahaha. Lihatlah, akulah ketua dari Asosiasi Bisnis Huaxia. Aku pernah melihat perintah cuaca ini di perjalanan. Benar, ini Ji Suming. Tidak menyangka benar-benar ketua. Kalau begitu kita sudah pasti mati hari ini. Aduh. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Wakil Ketua Ji, Wakil Ketua Ji. Sayang sekali sayang. Presiden Ji memohon Anda untuk membiarkan saya pergi. Saya mendukung Anda dalam mengambil alih Ji Group. Oh, kalian. Saya juga mendukung Anda dalam mengambil alih grup Ji. Tolong biarkan aku pergi. Sayang sekali. Kami juga mendukung. Kami juga mendukung. Kau lihat, kalian kalah. Kau ini binatang. Tidak pantas menerima kebaikan orang. Berani sekali. Kau berkali-kali mempertanyakan identitas ketua kami. Sekarang, King Yu Ling muncul. Kau masih belum bertobat?
Kau benar-benar tidak takut mati ya? Nona Ji, faktanya sudah ada di depan mata. Cepatlah meminta maaf kepada ketua. Kau sendiri yang mencari kematian. Jangan sampai kau mencelakakan anak-anak kita. Kita tidak bisa melawan mereka. Kita tidak sebanding dengan asosiasi bisnis Huaxia. Jangan berjuang sia-sia lagi. Keahlian bela dirimu memang bagus. Tetapi jika kau menjadi musuh kamar dagang Tiongkok, itu artinya jalan menuju kematian. Kau tidak mewakili kamar dagang Tiongkok. Giok-giok ini yang kalian berdua curi. Ji Xiaolan, maukah kau menyebabkan semua orang yang hadir di sini menjadi korban karena keegoisanmu? Nona Ji, tolong beri saya foto Qin Yuning kembali. Maka jangan menyalahkan kita karena bersikap sopan. Perampokan Wan Wan tentang Ordo King Yu memiliki konsekuensi yang sangat serius. Kamu percaya padaku. Pesanan Green Jet ini benar-benar luar biasa. Anda sangat berani. Saya adalah asisten kepala sekretaris jenderal Kamar Dagang Tiongkok. Apa yang kamu berani menuduhku mencuri? Hari ini, meskipun Xiaoling datang, kamu tetap harus berlutut di hadapanku, mengerti? Kau ini siapa sih? Qin Yuling jelas-jelas sudah kuberikan kepada Xiaoling. Kenapa bisa ada di tangan Jisiu? Dia Yao berkhianat dan mencuri Qin Yuling. Harus dihukum bagaimana? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Yang ku tahu, Tuan Ji adalah ketua. Waktuku sangat terbatas. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol omong kosong denganmu, penjual daging babi. Tangkap pengkhianat ini, Xiao Yang. Qi Qinglang hari ini. Jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Kawan-kawan, serang. Ibu. Haha. Tuan Sekretaris Jenderal, saya tidak bisa menjadi pengadilan Anda. Saya salah. Xia Yao, kau berani sekali. Kau berani mencuri perintah Giok Hijau. Bersekongkol dengan orang luar. Salam hormat kepada Presiden. Nona Ji, ternyata adalah Presiden. Kamar Dagang Huaxia. Apa yang baru saja kulakukan? Aku sangat bodoh. Aku sangat bodoh. Kau benar-benar Presiden Kamar Dagang Huaxia? Ibu, kau luar biasa. Tidak mungkin kau hanya seorang penjual daging babi. Kau tidak mungkin menjadi ketua perkumpulan Huaxia. Bagaimana aku bisa mendidikmu menjadi binatang seperti ini? Kakak Long, aku akan mengorbankan segalanya. Iya. Ayah, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku kakakmu. Adik, aku kakakmu. Pergi saja, tidak perlu. Tidak perlu, ayah, aku salah. Aku benar-benar salah. Wan Wan, apakah kamu mau kembali ke grup Ji bersama ayah? Ayah, tentu saja aku mau. Akhirnya kita sekeluarga berkumpul kembali. Ada apa? Kakek dari ibu sudah ditemukan. Lalu ayahku bagaimana? Pak Gu baru saja mendapat kabar. Presiden Kamar Dagang Huaxia yang selama ini Bapak cari telah muncul. Dia adalah putri dari keluarga Ji. Dia juga melahirkan seorang putri untuk Bapak. Usianya 7 tahun.